Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali dengan bacaan basmalah. Baik, kawan-kawan sekalian, jadi yang kita bahas ini, kalau Anda lihat di sini adalah kaulan. Ya, dan ini diantara yang sudah saya sampaikan juga sebelumnya, yang itu juga belum saya cek, tapi yang beberapa kelas sudah saya dengarkan tentang presentasi Anda di prinsip dan bentuk komunikasi. Nah, prinsip komunikasi ini ada keterusan dari yang teman-teman itu sudah presentasikan. Ya, ini lebih khusus kepada kaulan. Ada yang pernah dengar? Dalam Al-Quran ada kata kaulan, pernah dengar atau mirip dengan itu? Ada yang tahu? Saudara? Ya. Rausyad? Ya. Kalau Anda tahu surah An-Nas, Al-Falaq, apa depan? Apa depannya? Kul. Ya, kul itu sama dengan kaulan itu. Jadi derivasinya itu dari situ. Ada kul, ada kaulan, ada kolu, ada kola. Tapi kalau kita dalam konsep bahasanya, kata kaulan itu diambil dari mana? Dari kata kola. Biasanya Anda pernah mendengar kola Rasulullah. Itu artinya adalah bukan. Kola Rasulullah itu artinya apa? Rasul berkata atau Rasul bersabda. Nah, kalau kaulan itu lebih kepada makna, kalau dalam bahasa Arab itu namanya, dalam sistem morfologinya namanya masdar. Ya, atau dalam bahasa Indonesia namanya predikat. Dan kata kaulan ini seperti yang nampak di sini, bentuknya di Al-Quran itu bermacam-macam. Ya, dan semuanya masuk dalam kategori jenis komunikasi di dalam Quran. Nah, di antara dari 1722 ini, ya, dengan berbagai derivasinya, ya, kalau dalam masuk kepada tema yang tadi kita sebutkan, ya, kaulan tersebut itu dibagi kepada 6. Ya, ada yang kita sebut dengan kaulan ma'rufah, ada yang namanya kaulan sadida, ada yang namanya kaulan layyina, ada juga yang namanya kaulan mansura. Nah, di antaranya, ya. Coba Mas Ujana baca. Ya, dibaca. Takut. Takut. Wabil walidina ihsana imma baila Yablughunna imma yablughunna imma yablughun kunna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ini yang saya kasih tanda ya, kaulan karim. Ini prinsip komunikasi pertama dalam Al-Quran, namanya kaulan karimah. Kalau kita artikan, artinya apa yang dipakai? Sebelah sini. Nah, kita ini kan konteksnya kepada ibu bapak. Ya, pada ibu bapak itu jangan pernah berkata ah. Kalau disuruh, kalau diperintah, walaupun konteksnya ini juga bisa untuk pada orang tua. Di orang tua siapapun yang menyuruh kita melakukan sesuatu, maka kalau ada penolakan itu, kalimat yang disebutkan bukan dengan kata-kata kasar. Ah, ini sebagai permisalan sesuatu penolakan kasar. Jadi mestinya bagaimana? Ucapkanlah kepada mereka keduanya perkataan yang baik.
Walaupun itu sesuatu yang buruk yang diperintahkan, ya tetap saja si anak itu mesti menjawabnya dengan kalimat yang karim. Ibnu Katsir, ini namanya seorang penafsir, ya, dia menjelaskan makna kaulan karimah itu lembut, baik, sopan, tata krama, penghormatan, pengagungan, dan itu mestinya dilakukan oleh setiap anak. Ya, apa yang disuruh baika atau apa yang disuruh orang tua uruka, ketika kita tidak setuju dengan itu, maka penolakan itu bagi Islam dilarang menggunakan komunikasi kasar, tetap harus dengan respon yang benar. Berikutnya, yang pertama kaulan karimah, yang kedua kaulan sadida. Kaulan sadida. Tim dari perempuan ada yang baca, Pak ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Ada kata kaulan, yang berarti berkomunikasi atau berbicara. Sadida itu maknanya benar. Ya, ini kalau ada lihat di surat apa ini, ada di surat An-Nisa 9. Muhammad Marmaduke Fikol, ini seorang penerjemah Al-Quran dari Inggris kalau saya tidak salah, atau dari Afrika Selatan. Sumpah itu dikutip oleh Fauzil Adib bahwa yang dimaksud kaulan sadida apa adanya, tidak berbelit-belit. Ya, berarti yang disampaikan kalau tidak berbelit-belit itu kalimatnya benar, kalimatnya jujur, tidak muter ke sana kemari. Ditanya A, ya jawabannya sesuai dengan pertanyaan. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, dalam dialog politik misalkan, atau dialog hal yang lain itu, kita kerap kali sulit mendengarkan kaulan sadida. Di pertanyaannya apakah itu, kan mestinya jawabannya ya. Tapi kadang jawabannya tidak selalu begitu. Jawabannya panjang sekali. Padahal kita bisa saja bilang ya. Kecuali kita diminta argumentasinya, kemudian kita tambahkanlah argumentasinya. Ya. Nah, ini bisa juga dalam konteks begitu, bisa juga dalam konteks keadaan apapun. Ketika berbicara dengan siapapun, ya, dengan teman kah, dengan yang lebih tua kah, yang lebih muda kah, tak usah berbelit-belit dalam menjelaskan. Tapi apa? Saya Tontowi, seorang penafsir, ayat ini ditujukan pada semua pihak siapapun. Tidak terkecuali saya, tidak terkecuali teman-teman. Kalimat-kalimat sadidah itu mestinya harus senantiasa diungkapkan. Ya, karena kita selama ini juga dalam konteks sekarang susah juga menemukan orang yang langsung terpoint kalau bicara. Terlalu banyak diungkapkan sehingga kita yang mendengar pusing. Ya, mudah-mudahan saya ketika menjelaskan Anda di kelas langsung terpoint. Ya, kalau ada yang ikatannya dengan yang lain, ya sebagai penguat dari argumentasi saja. Sadida maknanya juga tepat sasaran, ya, mana yang lain. Jadi kepada siapa saya ngomongnya harus sesuai. Kepada Anda, saya tidak bisa ngomong seperti saya bicara pada anak kecil. Itu tidak sadida. Jadi mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya. Berikutnya, lainnya. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Layin itu tahu Madeleine? Pernah dengar Madeleine di dalam Al-Quran? Membaca mat tetapi dengan cara dilembutkan, dibengkokkan. Nah, itu maknanya sama dengan layin. Ya. Kalau kita lihat artinya lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Di sini layinan itu lemah lembut, dan ini memang ayat tadi konteksnya ketika Nabi Musa berdakwah kepada siapa? Fir'aun. Kenapa Nabi Musa disuruh berdakwah kepada Fir'aun dengan lemah lembut? Karena Nabi Musa itu punya kesulitan untuk berbicara, dan dia punya emosional yang tinggi, sehingga Allah mengingatkan Nabi Musa, kalau kamu mau dakwah ke dia, jangan
kamu itu mendahului. Kamu harusnya tetap lembut kepada dia walaupun dia itu ngeselin gitu bahasa kita. Tetap harus lemah lembut. Kan mungkin teman-teman tahu kalau Nabi Musa itu pernah makan bara. Disuruh pilih oleh Firaun mau susu atau mau bara yang arang itu. Ya, kalau Nabi Musa ambil susu dia akan dibunuh. Tapi Nabi Musa ambilnya bara itu kan. Kemudian merusak lidahnya. Dan itu bikin dia susah bicara. Ya. Selain itu dia juga emosinya itu beda dengan nabi-nabi yang lain. Ya, sampai tadi doa tadi itu kan saya bacakan tuh di awal mulai perkuliahan. Apa kalau ada yang apa doanya Nabi Musa? Ada yang hafal? Ya. Hafal Mas Rizal? Yang meminta untuk dilembutkan ketika dia berbicara dan orang supaya paham yang dia omongkan. Ya. Nah, itu doanya Nabi Musa karena dia kesulitan untuk mengartikulasikan kata-kata. Yang dihadapi itu bukan manusia biasa, lainnya. Menurut Al-Marawi berbicara dalam konteks pembicaraan Nabi Musa ketika menghadapi Firaun. Memang konteksnya. Dan kita juga dalam kehidupan bisa saja menemukan orang dengan konteksnya seperti Firaun itu. Susah untuk diajak bicara. Saya juga mendapati mahasiswa yang susah diajak bicara. Bahkan yang mungkin suka ngomong-ngomong itu sering ya bisa menang. Itu mungkin ya semodel gitu caranya seperti kita mendekati Firaun. Ya jangan mentang pencak-pencak, jangan berteriak-teriak, tetap kalimat yang lembut harus disampaikan. Ini semuanya susah ya ketika kalimat itu berat, sadidan itu juga berat, lainnya juga susah. Apalagi kalau Anda diteriaki orang. Nah sekarang kan ada kasus tuh, apa itu? Sepul, ya, ya kan? Itu ramai kan karena layanannya itu hilang di situ. Satu dengan yang lainnya kan tersebut emosi kalau Anda lihat sebarannya itu. Yang satu bilang, oh saya ini adalah, coba bayangkan kalau yang ngomong ganti profesi, saya dosen loh. Lah kok dosen teriak itu di mana gitu? Kok menggunakan kalimatnya itu tidak sadidah, tidak laginan, kayaknya tidak pantas disebut sebagai seorang pendidik. Ya. Nah ini sesuatu yang faktual di masa kita sekarang dan bisa saja kita ketemu dengan itu. Quran itu mengarahkan kita pada seperti itu. Siapa orang yang tidak suka dengan kelembutan? Pasti senang. Nabi Muhammad sewaktu dia ngasih makan orang miskin di pasar itu, ya orang miskinnya itu buta, nggak punya tempat, dikasih makan dengan cara yang lembut. Tapi orang yang buta itu menjelek-jelekan Nabi di depan dia. Dan Nabi biasa saja. Coba kalau kita ya, begitu, saya lembutnya dimasukin langsung. Karena kita ada di situ. Tapi dia melakukannya dengan lembut. Dia bukan cuma ngomong lembut, tapi melakukan sesuatu dengan lembut. Kok orang bisa kayak begitu, Pak? Saya juga tidak tahu ya bagaimana bisa begitu. Tapi ini anjuran Quran ini tetap harus disampaikan. Karena nanti tujuan dari komunikasi Islam itu bukan sekedar untuk duniawi, tetapi untuk tujuan akhirat juga. Ibnu Katsir menyebut kawalan lainnya sebagai ucapan lemah lembut sama ya. Seperti yang di awal juga kariman. Kalau kariman memang itu konteksnya untuk orang tua. Ya. Kalau lainnya itu lebih kepada itu. As-Siddiqi memaknai kawalan lainnya sebagai perkataan lemah lembut. Di dalamnya terdapat harapan orang yang diajak bicara itu ikut tahu kewajibannya, bukan melakukan penolakan dan juga sejenisnya. Berikutnya kaulan ma'ruf. Baca Mas. Qaulun bukan kaulan, qaulun. Ma'rufu wa maghfiratun azab. Ya. Wallahu ghaniyun hari ini. Kaulan ma'ruf. Apa kaulan ma'ruf? Kaulan ma'ruf itu
kalimat yang sebetulnya sudah bisa dikenal umum oleh masyarakat dalam kebiasaan kita, tetapi yang baik. Dan itu konteksnya pada para pengemis. Jadi kalau Anda datang pengemis kepada Anda tidak punya uang, ya jangan marah-marah. Ucapkan saja kalimat "Ngapunten Pak, itu kalau dan malu." Atau ada pengamen datang ke rumah kita nggak bisa ngasih duit. Nah, di kampung saya biasanya ada tuh bawa kalender untuk minta uang. Kalau nggak ada, dia suruh minta uang jualan kan. Kalau kita tidak ada ya sampaikanlah kaulan ma'rufan. Kemudian berikutnya kaulan baligho ya. Saya coba singkat ya. Kaulan baligho yang dimaksud itu adalah kalimat yang disampaikan itu bisa dimengerti langsung oleh orang yang kita ajak bicara. Jadi kalau saya menyebutkan di WA, gitu ya, saya sampaikan kalimat tertentu, Anda paham, berarti omongan saya balik. Tapi kalau Anda tidak mengerti, saya kurang balik. Dan bagian terakhir adalah maisurat. Maisurat itu gampang, mudah. Dan ini dikhususkan juga pada semua orang. Ya, kalimat-kalimat seperti ini. Tidak hanya kepada dosen, kepada mahasiswanya, saya kepada anak kecil, saya kepada ayah saya, itu kalimat-kalimat komunikasi yang disampaikan itu harus mudah dicerna, mudah dimengerti. Nah, ini beberapa hal dari Al-Quran tentang prinsip berkomunikasi yang kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita simpulkan bagaimana inti dari kaulan atau prinsip komunikasi yang diajarkan Quran, ya. Lemah lembut, sopan, kemudian mudah, yang sampai kepada poinnya dan tidak bertele-tele, tetapi tetap dibarengi dengan tegas juga ketika mengatakan sesuatu. Nah, ini beberapa penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apakah mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait? Ya, Mas Ujang. Tadi yang tentang perkaitan tepat sasaran itu kaulan sadida. Ya, kaulan sadida. Saya ingin bertanya tentang kaulan sadida. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad kan bicaranya berbelit, tidak berbelit. Nah, kadang kita yang biasa ini sering berbelit, terutama dalam argumentasi. Ya. Mungkin entah itu dari Nabi atau sumber lain, bagaimana kita supaya argumentasi itu lebih berpoin dan tersusun dengan baik. Nah, itu bagaimana caranya supaya kita juga tidak berbelit-belit. Maka sebelum kita menyampaikan sesuatu harus mengetahui dulu apa yang sedang diobrolkan. Kemudian semua informasi yang didapat harus punya kemampuan untuk kita membuat summary-nya, sehingga yang disampaikan itu ringkasannya, sehingga yang disampaikan itu tepat sasaran, tidak bertele-tele. Kita sebenarnya mau kemana sih? Kalau ditanyakannya langsung pada hal yang memang maksudnya adalah sejarah, ya pada sejarah. Kalau yang disampaikan pada perkara politik, tidak usah nyambung-nyambungkan kepada yang lain. Itu masuk dalam kategori sadida. Kira-kira begitu. Kalau enggaknya, arti dari layinan itu apa? Kaulan layinan berbicara dengan lemah lembut. Kalau sopan santun, baik. Namanya apa? Kalimah itu konteksnya untuk siapa? Lebih khususnya untuk siapa kaulan kalimah itu? Kepada orang. Ya. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan kalaulah ada diberikan kesempatan lebih lanjut ya tentang apa yang mesti dilakukan setelah ini, tugas yang bisa dikerjakan terkait kita mencari bentuk lain dalam kaulan-kaulan itu bisa ditemui dalam bulan. Itu saja untuk pagi hari ini. Terima kasih Syukran atas perhatiannya Pak Wali. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.